Perkenalkan, nama saya Ica Widiawati dengan akhiran NIM 095. Saya akan menjelaskan kembali tentang peradaban Islam dinasti Abbasiyah yang diampu oleh Ibu Asmi Faikotul Himma, SPDI, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya. Dinasti Abbasiyah lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap dinasti Umayyah yang dianggap inspiratif, terutama terhadap kaum Mawali atau Muslim non-Arab, dan bersifat feodalistik. Gerakan ini mencapai puncaknya melalui revolusi yang didukung oleh kelompok Syiah dan kaum Mawali di bawah bendera keluarga Nabi Bani Abbas. Kemenangan resmi diraih setelah kekalahan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi dengan Abu al-Abbas al-Saffah sebagai khalifah pertama. Kedua, periodisasi kepemimpinan. Pemerintah Abbasiyah berlangsung selama hampir 6 abad, dari 750 sampai 1258 Masehi, dan dipimpin oleh 37 khalifah yang berbagi dalam 5 periode. Periode pertama 750 sampai 847 Masehi, masa keemasan The Golden Age dengan pengaruh budaya Persia yang kuat. Periode kedua 847 sampai 945 Masehi, melemahkan otoritas khalifah karena Kendari beralih ke tengah militer bangsa Turki. Periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi, jatuhnya kekuasaan politik ke tengah keluarga Buwayyah dari Persia. Periode keempat 1055 sampai 1194 Masehi, dominasi bangsa Turki dan dinasti Seljuk. Periode kelima 1194 sampai 1258 Masehi, masa independen yang lemah hingga akhirnya hancur oleh serangan Mongol. Yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Masa ini dikenal sebagai puncak intelektualitas Islam, ditandai dengan pusat pengetahuan, yaitu pemindahan ibu kota ke Baghdad yang menjadi pusat pertukaran ide dunia. Gerakan penerjemahan naskah-naskah kuno Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Lembaga pendidikan. Pendirian Baitul Hikmah oleh Nurul al-Rasyid sebagai perpustakaan dan pusat riset terbesar. Kemajuan sains ilmu akli. Lahirnya tokoh besar di bidang kedokteran, Ibnu Sina, matematika Al-Khwarizmi yang memperkenalkan angka nol, astronomi, dan filsafat. Kemajuan agama, ilmu nakli, kodifikasi hukum Islam oleh 4 imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, serta penyusunan kitab-kitab hadis utama. Yang keempat, penyebab kemunduran dan keruntuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya dinasti Abbasiyah meliputi faktor internal, persaingan antar Arab Persia, ketergantungan pada militer asing, terus gaya hidup mewah elit istana, kemerosotan ekonomi, serta konflik keagamaan. Yang kedua, munculnya dinasti kecil. Banyak wilayah yang memerdekakan diri, sehingga wilayah kekuasaan pusat menyusut. Yang ketiga, faktor eksternal. Tekanan militer akibat perang salib dan serangan brutal tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad secara total pada tahun 1258 Masehi. Meskipun secara politik telah runtuh, warisan intelektual dinasti Abbasiyah tetap menjadi landasan penting bagi peradaban modern dan perkembangan ilmu yang pengetahuan dunia. Kesimpulannya, lahirnya dinasti Abbasiyah merupakan hasil dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan dinasti Umayyah yang dianggap terlalu diskriminatif dan
fondalistik. Gerakan ini berhasil menyatukan berbagai kelompok yang merasa terpinggirkan, seperti kaum Mawali, Muslim non-Arab, dan kelompok Syiah di bawah satu bendera perjuangan yang menjanjikan keadilan sosial. Melalui strategi propaganda yang rapi dan puncaknya pada pertempuran Zab tahun 750 Masehi, Bani Abbas berhasil meruntuhkan dominasi Damaskus dan memulai babak baru dalam sejarah kepemimpinan Islam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.